Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit sosialisasi tentang pelatihan K3 online. Sedikit perbedaannya berubah dari offline ke online. Pertama, latar belakangnya tentu kita sama-sama tahu bahwa saat ini adalah kondisi pandemi COVID yang telah memaksa untuk kita bisa bergerak kreatif asal goal dan tujuannya sama-sama tercapai. Termasuk PJK 3 industri yang membutuhkan training, sertifikasi, juga industri-industri yang saat ini mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan pelatihan K3. Nah, cuma mau dibedakan saja, setiap pelatihan dan sertifikasi K3 itu butuh syarat untuk setiap pesertanya. Nah, cuma untuk peserta online ini kita mempunyai persyaratan tambahan, yaitu yang pertama, tentunya mereka semua memiliki laptop atau handphone. Disarankan laptop ya. Yang kedua, memiliki kuota data terhubung dengan wifi itu boleh, tapi kalau kuota data juga boleh. Dan yang terakhir adalah memiliki kompetensi minimum dalam menggunakan handphonenya gitu ya. Jadi ada kemampuan dasar untuk menggunakan handphone dan laptop. Saya yakin kalau teman-teman sudah menjadi karyawan, hal ini bukan masalah ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa transformasi jam pelajarannya ya. Jadi kalau di kelas tatap muka biasa, di kelas offline yang biasanya kita datang ke kelas itu 100% tatap muka, maka di kelas online ini kita akan rubah dari 100% itu 50% menjadi video materi, di mana Anda bisa menyesuaikan waktunya masing-masing. Waktu Anda masing-masing kapan mau menonton itu, karena dalam video materi itu kita akan cacah gitu ya menjadi beberapa video materi. Artinya video materi ini yang kalau 100%-nya itu dari 8 jam itu berarti 50%-nya itu sekitar 4 jam ya. Itu bukan berarti 4 jam Anda akan duduk terus gitu, enggak. Tapi akan dibagi menjadi 4 sampai 15 video materi di mana Anda bisa melihat dan mengecek dan menyesuaikan dengan waktu Anda sendiri untuk menontonnya ya, video materi tersebut. Anda bisa ulang-ulang atau Anda bisa sedikit fast forward jika video materi tersebut sudah Anda kuasai. Yang kedua, 30% dalam bentuk kuis, pertanyaan-pertanyaan yang untuk memancing apakah Anda sudah mengetahui itu, sudah lumayan menangkap itu. Yang terakhir, 20% dalam bentuk interaksi online. Penjelasan berikutnya akan saya jelaskan di slide berikut. Oke, poin berikutnya yang ada dalam transformasi ini dalam tatap materi offline ya, dalam materi offline yang ini, di dalam materinya itu biasanya kita bertatap muka 100%. Nah, kali ini kita hanya membutuhkan tatap muka itu 20%, yaitu melalui online, interaksi online yang ketiga ya. Tapi sebelum itu, jadi interaksi online ini hanya kita masuk dulu ke video materi ya. Video materi ini kita memberikan informasi yang semuanya kita sudah rangkum dengan singkat oleh pakarnya. Yang kedua, untuk memastikan bahwa semua video itu sudah dimengerti melalui modul yang sudah kita berikan juga, maka akan diberikan mini quiz. Mini quiz ini pertanyaan-pertanyaan evaluasi kecil aja untuk memastikan kalau kita sudah paham dengan kita menjawab mini quiz tersebut, masih melalui video yang sama. Yang terakhir adalah interaksi online. Jamnya akan kita sebutkan nanti di berikutnya. Yang ketiga adalah interaksi online ya. Interaksi online ini maksudnya bisa melalui Zoom kah atau bisa melalui Google Meet gitu ya. Kita akan lihat nanti bagaimana sebaiknya. Terus yang kedua, praktek itu ada dua yang bisa dilakukan, pilihannya dari PNK 3. Yang pertama, kita melakukan dengan individual. Melalui individual nih, teman-teman K3 sekalian, individual artinya sesuatu yang bisa kita laksanakan sendiri di rumah dan direkam ya melalui dengan teman kita ya. Jadi memang butuh partner di tempatnya. Kalau mengikuti pelatihan langsung 2 orang itu enak, jadi bisa ganti-gantian. Nah, cuma ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri kalau individu, dan ini membutuhkan koordinasi oleh PJK 3. Sesuatu yang praktek yang sifatnya membutuhkan tingkat pengamanan yang lebih tinggi ya, tingkat safety yang lebih tinggi. Untuk individual contohnya inspeksi ya. Untuk inspeksi kita sudah ajarin cara inspeksinya, sehingga nanti untuk melakukan inspeksi checklistnya sudah ada, kita tinggal lihat dan itu bisa dijalankan sendiri karena sifatnya inspeksi ya. Tapi kalau yang sifatnya
kebakaran, scaffolding, forklift contohnya ya, yang membutuhkan mesin ketinggian yang tingkat berbahayanya lumayan tinggi, maka harus diadakan oleh PJK 3. Tentunya kita adakan di satu tempat dengan mengikuti protapnya COVID ya, berbatasan jaraknya 1 meter. Dan ini mungkin kita akalin dengan jika jumlahnya banyak, lebih dari 10 gitu ya, 4 yang pertama itu jam 8, 4 yang kedua jam 9 atau jam 10 gitu, 4 yang ketiga itu jam 11 dan berikutnya. Nah, terakhir ini ada di bagian laporan. Laporan itu sama sebetulnya, cuma tidak ada kerja barengnya aja. Kerja barengnya bisa direncanakan masing-masing oleh timnya, apakah melalui Zoom, apakah melalui video WhatsApp. Tapi intinya laporannya akan dikirimkan melalui email dan bersifat individual, atau melalui WhatsApp ke PJK 3-nya. Setelah itu nanti kami akan kumpulkan, compile dan kirimkan ke sana. Berikut adalah contoh transisi ya, transformasi bobot. Misalnya kita bahas tentang materi kurikulum kebijakan K3 itu 5 JP, maka 5 JP ini akan berubah menjadi 225 menit karena 1 JP itu 45 menit. Yang berarti 50%-nya, 40-50%-nya video materi itu akan berubah menjadi 1,5 jam. Soalnya ada sekitar 1 jaman setengah juga. Online-nya kita sekitar 45 menit. Jadi total 225 menit. Satu hari itu ada 10 JP. Jadi bisa lihat di nomor 7 ini, pengawasan norma gini ya. Jadi sekitar 3 jam dalam video materi gitu. Oke ya. Nah ini kira-kira rundown sessionnya. Yang pertama, persiapan itu sebelum dimulai. Jadi kita akan melakukan absen. Bapak Ibu sekalian, kita punya absen nih pagi-pagi melalui Zoom dan semuanya harus siap. Pastikan Anda sudah berpakaian rapi juga, di tempat yang rapi juga. Nah, dan ini hanya sebentar sebelum Anda kita lepaskan lagi untuk melakukan pembelajaran mandiri ya, melalui video materi dan melalui modul yang sudah kita berikan. Nanti tergantung waktunya, kalau 5 JP maka sekitar jam 8.30 kita sudah berikan materi mini materi quiz. Dan terakhir nanti di jam yang sudah ditentukan jam 3 itu kita akan mengadakan live streaming dengan narasumber gitu ya, yang akan memberikan rangkuman terhadap materi 1 dan 2, memberi sesi pertanyaan juga. Dan di sini sesinya untuk yang sudah belajar silahkan menanyakan semua apa yang ditanyakan di sini, atau ketika lagi belajar video materi silahkan mengirimkan pertanyaan ke hostnya, ke PJK 3 yang akan kami rangkum dan akan kami berikan kepada narasumber untuk dibahas nanti. Nah, berikutnya penutupnya nanti ada di jam 5, yaitu ada arahan untuk hari berikutnya. Jika sudah bisa di hari pertama, biasanya di hari kedua itu materi sudah kita berikan sebelumnya, di hari malamnya atau di jam 5-nya ini. Demikian kira-kira transisinya. Semoga bisa dipahami, bisa diulang-ulang video materinya. Bisa diulang-ulang materi ini untuk bisa dipahami. Berikutnya kita akan melakukan pengecekan kecepatan nanti ya, bersama-sama melalui Zoom, dan pengaplikasian penggunaan Zoom bersama. Tutorial berikutnya tentang penggunaan Zoom. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.